Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak, bunda dan ayah di rumah. Perkenalkan, nama saya Sandra Sonita dengan NIM 2330022, mahasiswi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video edukasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif atau biasa kita kenal dengan PAUD HI. Seperti yang kita ketahui, dalam implementasi pendidikan anak usia dini, peran pendidik dan kerjasama antara pendidik dan orang tua itu sangat berperan penting untuk menciptakan generasi anak yang sehat, cerdas, dan ceria. Nah, dikarenakan itu, keluarlah nih Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 mengenai pendidikan anak usia dini secara holistik integratif. Pada program pendidikan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI ini tidak hanya menekankan pada aspek pendidikan semata, tapi juga menekankan pada aspek layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak itu sendiri. Nah, pada pelaksanaan atau implementasi dari program PAUD holistik integratif ini tentunya melibatkan dari banyak pihak, baik dari orang tua, pendidik, tokoh masyarakat, dan pemerintah berperan aktif untuk mendukung suksesnya program pendidikan anak usia dini holistik integratif ini, yang tentunya sesuai dengan tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 ini tentang PAUD HI, yaitu untuk mewujudkan pendidikan anak usia dini secara holistik integratif yang nantinya anak itu akan bertumbuh secara berkembang dengan baik menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria, dan tentunya berakhlak mulia. Nah, untuk mencapai tujuan dari program PAUD holistik integratif itu, jadi baik dari pendidik, masyarakat, orang tua, dan juga pemerintah berperan aktif nih untuk memfasilitasi layanan-layanan yang ada di program holistik integratif itu, di PAUD HI itu, yaitu layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan pengasuhan, layanan perlindungan, dan layanan kesejahteraan anak usia dini. Nah, di sini pun saya juga melakukan wawancara dan observasi di TK Arafah, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, mengenai bagaimana sih implementasi dari program PAUD HI ini. Nah, bagaimana sih implementasi dan evaluasinya? Yuk, mari kita simak sama-sama. 1. Layanan pendidikan. Layanan pendidikan merupakan layanan dasar yang telah diselenggarakan pada satuan pendidikan anak usia dini yang tentunya untuk mengembangkan berbagai potensi anak. Nah, untuk implementasi dari layanan pendidikan ini sendiri dapat dilakukan dengan melakukan penyusunan perangkat pembelajaran, pemilihan strategi, media yang digunakan, baik itu media berbasis tradisional, media berbasis teknologi, dan sumber belajar yang mendukung dari program holistik integratif ini. Yang kedua adalah layanan gizi. Nah, layanan gizi satuan PAUD menjadi bagian dari kurikulum tingkat satuan PAUD yang bisa kita implementasikan, misalnya melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak atau di TK. Yang kedua yaitu bisa pemberian vitamin, mengajarkan anak cara mencuci tangan yang baik dan benar, bagaimana cara mencuci gigi yang baik dan benar, mengukur tinggi dan berat badan serta lingkar kepala anak, dan tentunya pengecekan secara rutin kebersihan kuku anak dan pemberian makanan tambahan gizi seimbang. Layanan ketiga, layanan pengasuhan. Implementasi layanan pengasuhan bisa dilakukan pihak sekolah dengan melibatkan orang tua dalam kegiatan, misalnya seperti pertemuan rutin setiap semester, misalnya kegiatan wajib sekolah seperti pentas seni, kelompok pertemuan orang tua seperti penyuluhan, parenting, diskusi, simulasi, seminar tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, dan pengelolaan makanan lokal yang sehat, dan lain-lainnya. 4. Layanan perlindungan.
Semua anak yang ada di satuan pendidikan anak usia dini harus terlindung dari kekerasan fisik maupun kekerasan non-fisik. Implementasinya ini bisa melibatkan seluruhnya, baik pihak orang tua, guru, tokoh masyarakat, bahkan pemerintah. Jadi dalam pelayanan perlindungan ini kita harus memastikan baik lingkungan, alat, dan bahan main yang digunakan anak itu berada dalam kondisi aman. Yang kedua yaitu memastikan tidak ada anak yang terjadinya kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru, dan orang dewasa lainnya. Yang ketiga yaitu mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh. Yang keempat, mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapatkan perlakuan tidak nyaman. Selanjutnya yaitu memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi antar sesama. Nah, jadi untuk perlindungan ini dilakukan di lembaga pendidikan usia dini dalam bentuk perlindungan yang diterima oleh anak yang tentunya bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian. 5. Layanan kesejahteraan. Layanan kesejahteraan sendiri diartikan bahwa dalam satuan pendidikan anak usia dini itu memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik itu kepastian identitas, kebutuhan fisik, dan kebutuhan rohani dari anak itu sendiri. Nah, itulah 5 layanan-layanan dari program PAUD Holistik Integratif dan bagaimana implementasinya yang harus dilakukan pihak sekolah, pihak guru, pihak orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk menunjang suksesnya program PAUD HI. Itulah tadi video edukasi dari saya mengenai program PAUD Holistik Integratif atau PAUD HI. Baiklah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jadi terserah kita tetap